Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Baik, Bang Rizal, kita lanjutkan perbincangan. Tadi sebelum jeda sempat menanyakan bahwa apa sebenarnya yang ditakutkan dari hal ini menjadi konflik ataupun isu internasional. Ya, jadi sebetulnya internasionalisasi Papua ini udah berjalan sangat lama. Tidak hanya dibahas di dalam forum sidang Majelis Umum PBB, tapi juga dibahas di dalam forum regional, seperti di dalam forum Melanesian Spearhead Groups. Ya. Melanesian Spearhead Groups ini ada beberapa negara Pasifik, Melanesia, ya, antara lain Vanuatu, terus kemudian Fiji, dan ada beberapa negara lain. Kalau nggak salah 4. Nah, Indonesia juga masuk, tapi tidak keanggotaan penuh. Kemudian uniknya juga masuk ULM-WFP itu, United Liberation Movement for West Papua. Itu sebetulnya kan suatu organisasi yang menyuarakan Papua itu berpisah dari Indonesia. Nah, ini difasilitasi di dalam forum regional, dan forum regional itu pun juga diakui PBB. Dan forum regional ini kerap kali mengangkat persoalan ini ke forum internasional. Baik. Nah, ini diplomat kita dan juga pemerintah kita harus bisa untuk mengeliminir, jangan sampai isu ini dianggap terus. Kalau menurut saya yang paling berbahaya itu adalah internasionalisasi dan gerakan politik dari masyarakat Papua yang ada di Indonesia. Baik. Kalau ancaman bersenjata relatif masih bisa dikonten oleh TNI Polri. Nah, ini yang saya pikir harus ada satu task force atau entah apalah yang betul-betul merepresentasikan berbagai institusi yang harus bisa mengatasi persoalan Papua ini. Baik, Bang Dev, dari pemerintah sendiri kira-kira hal apa yang akan dilakukan untuk meredam jangan sampai ini menjadi isu internasional? Ya, kalau isu internasional sih sebenarnya tadi udah dibilang itu sudah lama dibahas di berbagai macam forum di Belanda, di Inggris, di beberapa banyak negara Eropa, Australia. Itu seringkali kita lihat mereka ada demo-demo yang tidak ada orang Papuanya, orang asing semua. Jadi ya, kalau isu ini sudah jadi isu internasionalnya sudah lama. Akan tetapi ini yang pemerintah sudah lakukan terus-menerus itu melakukan pendekatan secara man-to-man marking ya kepada yang misalnya ada yang ngomong di parlemen Inggris, parlemen New Zealand itu langsung pendekatan, diajak ngobrol, diajak jelaskan, bahkan diundang ke sana untuk melihat pemerintah itu sudah melakukan pembangunan luar biasa, investasi pemerintah sudah banyak di Papua. Di Papua ya, cuma tapi memang masih ada sekelompok orang yang terus membakar-bakar isu ini demi kepentingan mereka. Kenapa? Karena masih ada yang membiayain. Nah, biayainnya itu adalah non-state actor. Nah, itulah yang sudah di list dan selalu menjadi dalam bidikan pemerintah. Akan tapi kan yang namanya pemerintah juga memiliki keterbatasan, ya. Nah, tapi yang melakukan dengan operasi-operasi intelijen, terus berhasil untuk melakukan penekanan dan pengurangan pressure terhadap isu-isu Papua. Nah, ini kebetulan kemarin itu ada permasalahan di Malang dan Surabaya, lalu digulirkan dan digoreng terus. Betul. Nah, jadi kalau misalnya dilihatnya permasalahan di Surabaya Malang itu kan hanya trigger awal gitu ya. Jadi minyaknya ini ya apinya ini memang sudah besar di Papua. Nah, sekarang ya yang jadi kita udah tidak fokus kepada Surabaya Malang lagi. Kita fokusnya sekarang yang masalah di Papuanya ini. Nah, masalah di Papuanya ini lah yang pendekatan ini ya selain pertama pendekatan hukum. Mereka yang terus melakukan tindakan-tindakan tersebut ya harus langsung ditangkap, diproses. Dikeluarkan dari Papua, diproses di luar Papua. Baik, Bang Dev juga tadi sempat mengatakan bahwa adanya banyak sekali berita-berita hoax yang bergulir di media sosial. Namun di satu sisi pemerintah pun juga harus melakukan pemblokiran internet. Kalau tadi saya meminjam bahasa Bang Rizal, akhirnya seperti si buah si malakama ini. Nah, ini kira-kira apa yang harus dilakukan ini, Bang? Ya gini, mungkin pemerintah bisa melakukan step by step pengurangan ya. Jadi bisa dibuka akan tapi terbatas. Ya, jadi apakah hanya untuk komunikasi WhatsApp dulu. Nah, terus juga bisa langsung ada monitor yang ketat, yang tight. Jadi begitu ada yang menyebarkan langsung di-trace nomor teleponnya, langsung di-counter. Nah, juga pemerintah juga harus proaktif menyebarkan berita-berita yang baik, berita-berita yang benar. Nah, sehingga bila ada yang menyebarkan berita itu langsung ada counternya gitu. Nah, dan juga ya harus proaktif begitu ada yang nyebar langsung di-trace karena pemerintah, Kominfo, BSSN, BIN dan juga kepolisian memiliki peralatan yang sangat canggih dan bisa mempinpoint siapa yang mengirim, bisa langsung ketahuan dari mana orangnya siapa. Nah, itu bisa langsung diproses gitu. Apalagi dengan undang-undang yang sudah ada, undang-undang ITE dan lain-lain gitu.
Bang Rizal, kalau tadi Bang Dev mengatakan bahwa minyaknya sebenarnya salah satunya ialah insiden yang terjadi di Jawa Timur mengenai percikannya lah kurang lebih, yaitu tindakan rasisme. Apakah memang ibaratnya bara apinya ini memang sudah lama, Bang? Dan kenapa belum bisa pemerintah mengurangi bara api itu tersebut? Ini kan memang kondisi objektifnya persoalan Papua ini sudah lama gitu loh. Banyak sekali pendekatan yang coba untuk dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini solusi untuk Papua ini adalah sebetulnya kalau saya lihat tetap kondisi objektif adalah persoalan masalah kesenjangan, persoalan masalah pemerataan kesempatan kerja, persoalan masalah seringkali terjadinya insiden-insiden yang berujung kepada pelanggaran hak asasi manusia, dan itu memang terjadi. Nah, sambil persoalan tersebut diatasi oleh pemerintah secara sungguh-sungguh, sekarang yang prioritasnya adalah apa? Sekarang yang prioritasnya adalah bagaimana ini tetap untuk masih berada di dalam koridor Republik Indonesia. Bagaimana ya sekarang adalah menegakkan law and order di Papua. Itu prioritas utama. Kedua adalah bagaimana menjalankan satu diplomasi yang cukup baik. Gitu. Bagaimana melakukan pendekatan terhadap kelompok-kelompok yang selama ini ingin memperjuangkan Papua ini untuk lepas dari Indonesia, baik itu yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Dan kemudian yang terpenting adalah jangan sampai terjadi konflik horizontal. Saya melihat indikasinya udah ke arah konflik horizontal. Baik. Pendatang udah mulai mencoba untuk melakukan pengamanan diri secara swadaya. Terus kemudian juga ada sinyalemen masuknya kelompok-kelompok dari luar. Itu yang harus dihindari, Bang, ya. Jangan sampai ada konflik horizontal tersebut. Ya, sebetulnya aparat harusnya bisa mencegah. Saya lihat di beberapa video justru aparat bersama dengan masyarakat itu bersama-sama gitu loh, untuk berhadapan dengan penduduk lokal. Baik. Itu harus di stop gitu. Baik, Bang Dev, ini terkait dengan satu nama tersangka yang memang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian, yaitu Benny Wenda, yang bisa dikatakan ini tersangka utama kurang lebih begitu ya. Nah, ini apakah memang ada satu jaringan memang mendukung dari pihak asing apa bagaimana ini, Bang? Ya pastinya, karena orang dia itu bisa masuk di delegasi resmi mana Vanuatu kalau nggak salah ya, Bang ya. Dia di ini MSG, Melanesian Spearhead Group, perwakilan dari ULMW. Nah, sudah masuk. Nah, itu kalau misalnya ditanya apakah ada dukungan luar negeri, ya jelas lah dia bisa masuk ke sana kemari. Dia tinggal di luar negeri itu kan dia dananya dari mana? Dia bisa hidup selama bertahun-tahun. Nah, ya sekarang tinggal pemerintah ini juga mesti menegaskan, memberikan pressure yang kuat kepada BW ya, lembaga-lembaga tersebut melalui semua instansi yang ada, dan bahkan untuk mendorong untuk menyatakan bahwa organisasi-organisasi itu adalah organisasi teroris. Gitu. Ya memang harus diberantas dan memang harus diperangi oleh pemerintah negara Indonesia ini. Baik, kalau bisa kami akan kembali saja berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Newsroom.